Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Toriza, NPM 2101080029. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme. Sebelumnya, kita harus melihat susunannya terlebih dahulu. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Di dalam katabolisme terdapat proses respirasi. Respirasi ini terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Di respirasi aerob terdapat glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Di respirasi anaerob terjadi proses fermentasi. Selanjutnya yaitu anabolisme. Anabolisme terjadi proses fotosintesis melalui dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang metabolisme. Apa sih itu metabolisme? Metabolisme adalah reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup, baik itu makhluk hidup bersel tunggal, bahkan sampai makhluk hidup yang susunan tubuhnya sangat kompleks seperti kita. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu katabolisme. Katabolisme adalah reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Katabolisme ini biasanya penguraian ini menghasilkan energi. Contoh proses katabolisme adalah respirasi, dan respirasi ini terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Pertama, respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan proses pembentukan energi yang membutuhkan oksigen. Respirasi aerob ada beberapa tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Tahap pertama yaitu glikolisis. Pada tahap ini terjadi di sitoplasma pada gambar berikut. Jadi, pada tahap ini prosesnya yaitu glukosa diubah menjadi 2-NADH, 2 asam pirufat, dan 2 ATP. Selanjutnya yaitu dekarboksilasi oksidatif. 2 asam pirufat ini tadi mengalami dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif itu merupakan reaksi antara glikolisis dengan siklus Krebs. Dekarboksilasi oksidatif ini terjadi di mitokondria, terdapat pada gambar berikut. Pada tahap ini prosesnya yaitu 2 asam pirufat diubah menjadi 2-NADH, 2 asetil-CoA, dan 2 CO2. Tahap berikutnya yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria. Pada tahap ini prosesnya yaitu 2 asetil-CoA diubah menjadi 6-NADH, 2 FADH2, 4 CO2, dan 2 ATP. Berikut adalah gambar siklus Krebs. Tahap selanjutnya yaitu transport elektron. Transport elektron terjadi di bagian membran dalam mitokondria. Transport elektron ini menghasilkan 34 ATP. Jadi, total energi yang dihasilkan dari respirasi seluler yaitu glikolisis 2 ATP, siklus Krebs energi yang dihasilkan 2 ATP, dan transport elektron energi yang dihasilkan yaitu 34 ATP. Jadi, total energi yang dihasilkan adalah 38 ATP. Reaksi respirasi aerob yaitu C6H2O12 plus 6O2 menghasilkan 6 CO2 itu didapat dari dekarboksilasi oksidatifnya 2, siklus Krebsnya 4, sama dengan 6H2O-nya terdapat dari transport elektron plus energi ATP 38 ATP itu didapat dari glikolisisnya 2, siklus Krebsnya 2, transfer elektronnya 34. Anaerob. Respirasi anaerob adalah proses pembentukan energi yang
tidak membutuhkan oksigen. Contoh peristiwa respirasi anaerob adalah proses fermentasi. Fermentasinya yaitu fermentasi alkohol. Reaksinya C6H12O6 menjadi 2CO2 plus 2C2H5OH plus 2 ATP. Fermentasi asam laktatnya C6H12O6 2C2H6O3 plus 2 ATP. Selanjutnya yaitu anabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Biasanya proses ini menghambat hidrogen. Contoh proses anabolisme adalah fotosintesis. Berikutnya yaitu fotosintesis. Fotosintesis itu peristiwa penggunaan energi cahaya untuk membentuk senyawa C6H12O6 dari CO2 dan H2O. Fotosintesis ini tempatnya di kloroplas, dan fotosintesis ini dibagi menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Berikut keterangannya. Berikut proses fotosintesis. Perbedaan reaksi terang dan gelap. Reaksi terang terdapat di granum dan reaksi gelap terdapat di stroma. Berikut adalah kebutuhan cahaya. Kebutuhan cahaya pada reaksi terang dibutuhkan, sedangkan reaksi gelap itu tidak dibutuhkan. Bahan reaksi terang itu klorofil, cahaya plus H2O, sedangkan reaksi gelap ATP plus NADPH2 plus CO2. Produk dalam reaksi terang ATP plus O2 plus NADPH2. Reaksi gelapnya yaitu glukosa. Berikutnya yaitu tujuan metabolisme. 1. Konversi makanan menjadi energi untuk melakukan proses seluler. Yang kedua, konversi makanan atau bahan bakar menjadi bahan penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa karbohidrat. Berikut adalah fungsi metabolisme. 1. Mengganti sel atau jaringan yang rusak. Yang kedua, respirasi jaringan pada tubuh. Yang ketiga, pertumbuhan jaringan tubuh. Dan yang keempat, penyusun unit pembangun sel. Berikut adalah penjelasan dari materi metabolisme. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.